Hai anak kami, bertemu kembali dengan Ibu Junita dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita tentang pola pengembangan teks eksposisi. Itu apa saja pola pengembangan teks eksposisi? Kita perhatikan. Itu nanti ada pola pengembangan proses. Pola pengembangan proses ciri-cirinya menjelaskan tiap urutan secara detail sehingga pembaca dapat melihat seluruh proses dengan jelas. Kata penghubung yang biasa digunakan pada pola pengembangan proses adalah mula-mula, lalu, kemudian, setelah itu, dan sebagainya. Perhatikan contoh pola pengembangan proses. Jus lemon dan jeruk nipis sebenarnya bisa seefektif penghilang jerawat. Kedua buah ini mengandung asam sitrat yang sangat kaya dan sangat baik untuk menghilangkan sel-sel mati yang dapat menyebabkan jerawat. Cara menggunakannya adalah dengan mencampurkan jus lemon dengan air mawar, lalu oleskan pada wajah dan biarkan selama 10-15 menit. Selanjutnya, bilas dengan air hangat. Aplikasi terapi ini secara teratur dan terus-menerus selama 15 hari akan memberikan hasil yang luar biasa. Nah, contoh pengembangan proses proses jus lemon dan jeruk nipis yang bisa menghilangkan jerawat. Kemudian, pola pengembangan definisi. Ciri-cirinya, paragraf ini dikembangkan dengan memberikan keterangan atau arti terhadap sebuah istilah atau hal. Contohnya, ojen terapi adalah pengobatan suatu penyakit dengan cara memasukkan oksigen murni dan ojen berenergi tinggi ke dalam tubuh melalui darah. Ojen terapi merupakan terapi yang sangat bermanfaat bagi kesehatan, baik untuk menyembuhkan penyakit yang kita derita maupun sebagai pencegah penyakit. Yang berikutnya, pola pengembangan contoh dan ilustrasi. Ciri-cirinya memakai contoh-contoh ilustrasi untuk menjelaskan dan menegaskan ide, gagasan, dan maksud penulis. Kata penghubung yang biasa digunakan adalah misalnya seperti contoh dan sebagainya. Perhatikan contohnya. Dewasa ini mencari orang-orang yang jujur dan tulus sangatlah susah. Ibaratnya mencari jarum di dalam tumpukan jerami. Menemukan orang-orang yang jujur dan tulus mesti dilakukan dengan serius dan mendalam agar orang-orang tersebut benar-benar bisa dijumpai. Langkahnya, orang-orang jujur dan tulus tersebut disebabkan oleh adanya pergeseran nilai moral yang kini semakin menjurus ke arah yang negatif. Oke, itulah dia contohnya. Kemudian pola pengembangan perbandingan, yaitu menggunakan dua sudut pandang perbandingan secara berpasangan, misalnya unsur kesamaan dan perbedaan, keuntungan dan kerugian, kelebihan dan kekurangan. Kata penghubung yang biasa digunakan adalah dibandingkan dengan, jika, daripada, dan sebagainya. Itulah dia pola pengembangan perbandingan. Kita perhatikan contohnya. Meskipun dikenal sebagai sumber protein, namun kandungan protein pada susu kedelai jauh lebih kecil dibandingkan dengan susu sapi. Menurut sebuah sumber, kandungan protein pada susu kedelai adalah sebesar 6,73 gram, jauh lebih kecil dibandingkan susu sapi yang proteinnya sebanyak 8,2 gram. Selain itu, beberapa kandungan gizi pada susu kedelai pun masih lebih kecil dibanding susu sapi. Misalnya saja pada kandungan kalori. Kandungan kalori pada susu kedelai adalah sebanyak 79 kalori, sedangkan susu sapi adalah 150 kalori. Meski begitu, susu kedelai ternyata mempunyai kandungan serat yang tidak dimiliki oleh susu sapi. Adapun kandungan serat pada susu kedelai adalah sebanyak 3,18 gram. Itulah perbandingan antara susu sapi dengan susu kedelai. Kemudian pola pengembangan pertentangan, yaitu mempertentangkan atau menyatakan perbedaan dari dua hal yang dibandingkan. Kalimat utama menjelaskan inti perbedaan yang dilihat dari sudut pandang tertentu, misalnya fungsi, ciri, ukuran fisik, dan sebagainya. Kata penghubung yang biasa digunakan adalah berbeda dengan, akan tetapi, namun, padahal, sebaliknya, dan sebagainya. Oke, contohnya. Orang tua Nadia sangat menginginkan anaknya menjadi dokter, maka tak heran jika saat SMA Nadia dipaksa oleh orang tuanya untuk masuk jurusan IPA agar kelak Nadia bisa mengambil jurusan kedokteran saat hendak berkuliah nanti. Sebaliknya, Nadia justru enggan mengikuti keinginan dari orang tuanya itu. Nadia sendiri justru sangat suka dengan desain grafis dan menginginkan dirinya dapat berkuliah di jurusan desain grafis ataupun seni rupa. Ketidaksinkronan antara keinginan Nadia dengan kedua orang tuanya pun membuat Nadia sering berkonflik dengan kedua orang tuanya. Itulah dia pertentangan antara keinginan orang tua Nadia dengan Nadia sendiri. Kemudian pola pengembangan analogi, cirinya perbandingan yang sistematis dari dua hal yang berbeda, tetapi dengan memperlihatkan kesamaan segi atau fungsi dari kedua hal yang dibandingkan tadi.
menunjukkan kesamaan antara dua hal yang berlainan kelas. Contohnya, mendidik anak sama seperti merawat sebuah tanaman. Dalam merawat tanaman, kita mesti merawat mereka secara telaten dan sabar, sehingga tanaman yang kita rawat bisa bertumbuh dengan semestinya. Begitu juga dengan mendidik anak, perlu adanya ketelatenan dan kesabaran ekstra agar mereka dapat bertumbuh dengan semestinya. Oleh karena itu, kita harus mendidik anak kita dengan telaten dan sabar seperti halnya saat kita merawat tumbuhan. Ini dia analoginya antara merawat tanaman dengan merawat anak. Kemudian pola pengembangan klasifikasi menguraikan berdasarkan suatu kategori umum, kemudian diikuti dengan penjelasan anggotanya. Menyebutkan sejumlah kategori menurut sudut pandang tertentu. Misalnya, kucing terdiri dari berbagai jenis ras, di mana jenis ras kucing termasuk Angora, Persia, Manx, dan Sphinx. Dari 4 ras Sphinx adalah ras yang kurang populer di masyarakat. Namun meski begitu, kucing yang dikenal sebagai kucing tak berbulu mulai populer dan beberapa orang mulai memelihara kucing jenis ini. Tidak adanya bulu pada kucing ini membuat kucing Sphinx menjadi kucing yang unik dan menarik di antara orang-orang. Memang karena keunikan yang membuat kucing ini menjadi kucing yang relatif mahal. Ini dia klasifikasi kucing ya. Kemudian pola pengembangan sebab akibat, yaitu sebab bisa bertindak sebagai gagasan utama, sedangkan akibat sebagai perincian pengembangannya. Akibat sebagai gagasan utama, sedangkan untuk memahami sepenuhnya akibat itu perlu dikemukakan sejumlah sebab sebagai perinciannya. Kata penghubung yang biasa digunakan adalah sebab, akibatnya, sehingga, maka, dan sebagainya. Oke, kita perhatikan contohnya. Andi suka membantu sesama tanpa pamrih. Dia juga selalu baik terhadap semua orang yang di sekitarnya. Sikapnya yang sopan membuat dia mudah akan diterima di lingkungan mana saja. Tidak hanya itu, dia juga akan memiliki tutur kata yang akan lembut. Dia tidak pernah berbicara kasar yang akan mengakibatkan menyakiti perasaan orang lain. Meskipun dia selalu jujur, dia akan memiliki cara-cara yang tepat untuk menasihati teman-temannya tanpa menyinggung perasaan. Ditambah lagi, dia juga merupakan orang yang pintar di kelasnya. Meskipun begitu, dia tidak pernah pelit ilmu kepada teman sekelasnya. Andi selalu mengajarkan teman-temannya yang selalu bertanya kepadanya. Oleh karena itu, wajar saja Andi menjadi teman kesayangan maupun murid favorit oleh guru-guru di sekolah. Nah, dia contohnya ya. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini tentang pola pengembangan ya. Ini nanti di pola pengembangan teks eksposisi. Oke, kalau ada nanti pertanyaan boleh tanya sambil. Terima kasih ya.